Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon pertanyaan, bagaimana Gus menjaga adab di akhir-akhir ini kan marak sekali dan miris sekali, ulama-ulama kita lagi dihujah dengan masalah satu yaitu nasab. Karena walaupun bagaimanapun kalau guru kita dihujah itu agaknya sakit hati gitu loh. Jadi istilah pembelaan yang paling kecil adalah paling untuk mengatasi sakit hati kita itu selaku salik bagaimana mekaten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tangan Gus, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah niku perintah nopo, larangan niku larangan nopo Gus. Nomor kali surat Mujadalah ayat kali welas, ngimpun ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anik budu demadhepa sira Allah ing Gusti Allah. Iki perintah. Pertanyaannya tadi kan apa yang diperintah, apa yang dilarang. Anik budullaha, atimu padha madhepa nang urip. Urusan jasad, aktivitas opo wae terserah. Wastanibu lan do ngedoi sira kabeh atau huta ing sakliyane Gusti Allah. Maksudnya apa? Janganlah kau ngungkuri Gusti Allah. Apa? Ngungkuri ya Pak. Membelakangi. Artinya imanmu jangan pada selain Allah. Bukan Allah nama loh maksudnya. Kalau kita bicara iman, jangan ada iman selain Allah itu wujud. Selain Allah disebut makhluk toh, seperti cagak. Jangan. Sing jenenge cagak iku biyen sapa, Pak? Sebelum ada cagak, gak mungkin ada nama cagak. Kita ngomong cagak, ngomong genteng, ngomong apapun makhluk. Manakala dalam hati kita masih menerka itu wujudnya makhluk itu berarti kita melanggar aturan. Bingung kula ngaji ambek pean iki. Ngaji babakan paket tambah ngelu. Ngombe kopi ae. Ini loh, Mak. Siapapun kitab manakala belum dijatuhkan Allah di alam fana nggak bisa mengatakan cagak itu gak wujud, nggak bisa. Tetap mengatakan makhluk itu sebab diwujudno sing wujud. Boten saged. Akhirnya iman kita di situ terus. Lah pundi maksudnya wastanibu tauhu, tinggalkanlah selain Allah. Madhepa Allah. Niki memang ngaji babakan hati, babakan ilmu ketauhidan, ilmu tentang ketuhanan, kejiwaan ini. Yoga angger wong. Tidak semua manusia mau menerima. Lah kalau saya jawab dari kacamata syariat, mana yang dilarang?
urusannya ambek jasmani. Mana yang dilarang? Tinggalkan. Di syariat sudah digelar, wis dipahamno. Cah nek nyolong itu enggak boleh, ya ditinggalkan. Iki bahasa jasmani. Cuman saya tadi membaca, menjawab dari bahasa rohani. Mana perintahnya? Ani butullaha. Hatimu petuk nang Gusti Allah. Wastani butahut, ojo hatimu kok petuk no sak liyane Gusti Allah. Ngaten tadi. Wis iku sedulur. Nomor loro surat Al-Mujadalah ayat 14. Surat keberapa itu? Surat ke 59. 58. Al-Mujadalah ayat 12. Oke, sabar Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza jaitumur rasula faqaddimu baina yadayhi najwakum shadaqatan. Wis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, faqaddimu baina yadai najwakum shadaqatan. Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Bon. Apa yang dimaksud sedekah? Apa yang dimaksud pembicaraan khusus? Tergantung mandang sampai dugi kacamata syariat apa hakikat. Kalau kacamata syariat, sedekah berarti kita memberikan apa itu terhadap orang lain. Biar jenengan pertemuan terhadap Nabi itu gampang. Sebab di depan kanjeng Nabi itu ya ada sahabat dekat, ada ring 1, ring 2. Anek sampean kayak duit, gue ketemu, wah gampang. Sahabat kepingin ketemu presiden, sampean sedekah ben lancar. Mulai ring 1 kayak isak miliar. Ring loro 3 miliar, ring 3 4 miliar. Nah lancar men. Tapi saya tidak berbicara tentang masalah pandangan kacamata syariat saja, tapi kacamata hakikat. Apa kacamata hakikat sampai sedekah ini? Lepaskan dalam hatimu rasa keakuan makhluk. Sebab pembicaraan khusus itu khusus bahas tentang sejatine Allah. Padha ngeten Pak. Sampai nek wis mlebu ngaji babakan ini, sing rumangsa sugih nek boten sampean deleh gak jamin mlebu. Sing rumangsa ngalim jenengan, berhubung jenengan niku alim ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, sik rumangsa akune dhewe sing rumangsa alim, gak mlebu ilmu iki. Gak mlebu. Gak iso sampean terima. Karena Anda merasa alim sudah. Sehingga ketika saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, wis keliru wis. Gak cocok, gak oleh jadi imam. Makanya ketika saat mengucap ngalamin ikuti salah. Padahal yang ku bahas di dalamnya bukan kulitnya. Gak iso. Apa yang dimaksud pembicaraan khusus? Dinul haq. Ini Pak maksudnya.
yang kita akan berbicara membahas hakikat Allah, wujud sejatine urip. Harus kita lepas. Nah, pelepasan diri dari rumangsa bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, disebut sedekah. Sedekah kan mengeluarkan. Ingat Pak, sampean punya sumur, iki laksana sumur. Tiap hari airnya sampean ambil tambah bagus airnya. Tapi nggak terasa loh, wong sedekah itu membersihkan apa yang rozaknahum, apa rezeki yang diberikan Allah tambah bagus. Tapi nggak terasa. Pandangan kita nek dijoko ya kurang. Lah ngoten nggih. Logikane kita pakai logika ngarep. Aku punya uang 100, tak sedekahno 20, berarti tinggal 75. Logika kita ngomong, berarti ra sugih-sugih. Akhirnya jadilah uang al-mlaqiyyu. Ya toh? Pasti itu sak ripes dihitung. Tapi nyun sewu, biarkan air di sumur jenengan jangan diambil. Aku yakin banger amonia yang terjadi banyak. Suatu saat akan meledos. Makanya mengapa masalah sedekah zakat iki dimasukkan salah satu rukun. Nah disitulah. Di sini. Kalau orang yang sudah percaya semua itu datangnya dari Allah, maka semakin diambil tidak akan berkurang air sumur, justru malah tambah bagus dan tambah jernih. Sampai lihat apa tukang bor sumur waktu sudah dibor itu kok ya dikeluarkan terus. Itu untuk ngorai endut-endut, tahu endut ya? Atau lumpur-lumpur atau apa namanya wedi-wedi pasir-pasir itu biar katut. Satu, nomor 2 untuk ngelutokno, apa ngelutok ya? Meluangkan tambah besar. Makanya gak habis-habis. Oke, mohon maaf, itulah maksud daripada ayat tadi berkenaan dengan pertemuan terhadap Rasulullah. Dzalika khairul lakum wa adharu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Artinya, ketika Anda estu sudah mempunyai keinginan untuk belajar tauhid, pelepasan keakuan diri sing asale alim diletakkan dulu, yang asalnya sugih diletakkan dulu, itu lebih baik. Biar mudah Anda menerima keterangan itu. Fa'ilam tajidu fa'innallaha ghafurur rahim. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya ini Pak, proses sampai kali kula untuk melepaskan keakuan kan gak mudah. Gitu? Gak mudah Pak. Jatuh bangun. Kadang-kadang jenengan muncul rasa keakuan diri makhluk. Kadang juga muncul rasa keakuan diri Allah. Jatuhnya seperti itu sebetulnya adalah proses kita untuk penyempurnaan kemakrifatan hatimu pada Allah. Terus jatuhnya itu berarti jatuhnya lalai, berarti jenengan iki gak mengeluarkan sedekah sebab memang tidak ada orang yang disedekahi. Sebabnya apa? Sebab jenengan terpengaruh
dengan bisikan nafsu saking gedene, Allah tidak menyalahkan Anda, balik Allah mengampuni. Inilah yang sering kukatakan, wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Kalau kau sudah berlaku dzikir sirul asr, terkadang lali, terkadang eling, itu tidak salah. Itulah proses Anda dari musyahadatul fana ke musyahadatul kamil. Artinya tidak salah, Allah tetap mengampuni. Walaupun kita belum sampai ke musyahadatul baqo makom maksum, kok yo kita sudah isdet alias game over. Itu tadi Allah ngampuni. Karena hati jenengan sudah betul-betul tertancap rasa rindu ingin selalu bertemu Allah. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya Suparman, beberapa kali WA dengan. Saya tetangganya Gus Dimiati, satu komplek dengan saya, dengan Pak Bambang. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah saya bertemu dengan Gus. Ini saya rasanya rindu ingin ketemu dengan Gus. Rasanya sudah Perumahan apa ya sih, aku lupa. Puncak Buring Indah. Puncak Buring Indah, nggih. Ya, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah untuk waktu Gus meninggal ikut merawat, insya Allah. Alhamdulillah. Ini saya datang dengan Pak Bambang, sama-sama satu komplek dengan Gus Dimiati. Gus, saya sangat tertarik dengan kajian Dinul Haq, Dinul Tauhid. Saya pernah belajar tahun 98, waktu itu dengan Ustadz Egy Sujana yang viral dulu, tokoh di Bandung. Ya, itu yang sempat saya dikafir-kafirkan, Gus. Gara-gara yang jenengan bilang itu mulai 2014 saya menyampaikan tentang Dinul Haq. Nah, itu kaitan dengan itu. Jadi kul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Nah, itu Gus. Nah, terkait dengan itu Gus, ini kan sudah tingkatannya sudah sampai ke makom musyahadah ya. Makanya saya ngerti bagaimana ketika kita sudah masuk di makom musyahadah itu kita masuk di Ainul Basirah. Nah, So'arul Basirah, Ainul Basirah sampai Hakul Basirah. Masalahnya Gus, kan kita ini gak mudah, kita ini kan ahli hijab, sehingga kata-kataku salah satunya adalah, saya masih ingat, pandanglah diri di dalam dirimu, pandanglah Allah di dalam dirimu dan di luar dirimu. Insya Allah kita akan dibuka hijab yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya Gus, kita cepat usul bahasanya. Nah, kalau saya kemarin waktu tanggal 7 September kalau nggak salah itu, waktu Baiat Karomah itu, pengen ngikut Gus, tapi ternyata Allah belum bisa menjalankan saya untuk datang ke pondok. Insya Allah kapan-kapan saya datang pondok. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ini kan masih mendengar seruan nafsu. Nah, saya sering mendengarkan Gus tentang sedulur papat. Nah, nafsu kita ini kan nafsiyah, kemudian amaroh, dan kemudian alwamah dan mutmainah. Barangkali bagaimana Gus supaya kita ini tidak terbelenggu dengan nafsu. Karena saya pernah nyampaikan ke ada istri saja itu ditolak. Karena apa? Gak mudah. Tadi katakan Gus bahwa takdir buruk itu bukan dari Allah, tapi dari nafsumu. Nah, itu kan kata-kata orang syariat. Takdir baik yang mana, padahal malapetaka, bala, maksiat, kemudian nikmat, balikannya, kemudian termasuk taat kita, ini adalah semua dari Allah. Ya, yang sudah disampaikan sering Gus sampaikan di surat, kalau nggak saya lupa saya, itu bahwa semua yang ada di dunia ini milik Allah. Lahu mulku samawati wal ard.
ngoten Gus, matur suwun ngapunten. Mudah-mudahan saya ketemu dengan Gus. Saya anggap guru rohani. Mudah-mudahan saya nanti kan masih buta. Mudah-mudahan Gus bisa menuntun saya ketika nanti menjadi tidak buta lagi. Yang seperti disampaikan oleh di surat Al-Isra ayat 72. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab dari dua pertanyaan, apa yang harus kita lakukan untuk cepat usul, dan yang kedua nggak mudah kebelenggu dari hawa nafsu. Berhubung itu disinggung, ini kakak kandung saya, terus atasnya saya itu ada Syaifuddin namanya, kemudian atasnya Syaifuddin itu Dimyati. Sebetulnya semua anak-anak Abah dulu itu Ebes 12 itu sejak umur atau kelas 4 ibtidak itu sudah dididik terkait dinu tauhid, entah itu dengan bahasa ilmu sejati atau dengan bahasa kejawen, dengan bahasa dinu tauhid. Artinya seluruh anaknya itu termasuk beliau itu dulu memang diajarkan. Tinggal untuk langkahnya itu bagaimana. Beliau dulu malah sempat jadab dulu itu. Jadab itu ngeten, lucu beliau itu. Jalan-jalan, ya Allah, ya Robbi, nek wis gede jaluk rapi. Ngeten, jalan-jalannya dia itu dirungokno orang-orang kampung seperti itu. Jadi di antara saudara 12 itu yang pernah ngalami seperti itu saya dengan beliau. Saya lebih nemen wis kata ceritakno ya. Enggak. Tapi endingnya terakhir tidak beliau sampaikan di tengah umat. Beliau memangnya dulu pendidikannya dhuwur, Pak. Nek kula SD gak lulus. Beliau sampai doktor, bahkan ada biaya gratis apa jenenge? Beasiswa untuk ke Kairo. Dulu itu beliau. Kairo niku kudu hafid. Syaratnya itu masuk ke Kairo itu hafid. Quran 30 juz itu harus hafid. Tapi pada akhirnya di dalam masa-masa beliau menyampaikan terhadap umat yang diserukan itu jujur mawon. Beliau itu menyampaikan kulitnya saja, jujur. Kitabe kukeh kanggo. Nek kula ukeh kan tapi ora ana sing kanggo kula niku cuman tahun 95 sampai 2000, Pak. Saya pulang dari pondok itu 95 langsung nikah. Kemudian saya mengajarkan tentang syariah niku nek cara ilmu nahwu iku mulai dari Aqidatul Awam, Jurumiyah, Amriti, Alfiyah Ibnu Malik, mancik Jawahirul Maknun di stop. Lereno opers neleng langsung kengken ngeji babakan tauhid. Wih, ini santri tak gorak. Kuwi nek pengen terusno ilmu alate ning jaba. Saiki gurumu dikongkon ngaji ilmu gendeng. Dari berbagai banyak santri itu hanya satu sing ngikuti kula. Hanya satu gindil-gindil. Nggih. Kula ngalor, melok ngalor. Kula ngidul, ditutno ngidul. Wis begitulah. Lah,
Sejak 2000 itulah sampai 2005 kami gaya penyampaiannya adalah ngikuti apa gaya Ebes. Apa gayanya Ebes? Tempat khusus dengan bahasa kinayah. Tapi ndadekno santri ora mudeng alias bingung. Tanya mboten angsal. Kongen menengcep ya iki jeneng ngaji rungon. 2005 tak tanya paham godek. Wah, ya apa ini? Akhirnya saya mengajukan proposal. Gusti nek model sistem ini rada dadi selok kentekan umur wong-wong. Iki kesalahan saya minteri Gusti. Tapi tak balik namanya sapa sih ngetokno karep ning atiku maneh. Lah Gusti Allah maneh ngoten. Jawabannya cuman siji. Oke, aku paham maksudmu. Kamu ingin menyampaikan satu sistem ini di umum, dua terang-terang. Akhirnya pahami ayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun kau dibenci, walaupun kau dipenggal gulumu, tetap Muhammad itu nyampe. Oh, siap. Oke. Akhirnya sebelum 2007 memang dipenggal. Itu rokni Gusti Allah hampir 1 tahun. Hampir. Habis itu langsung digelar secara terang-terangan di acara walimah, sunatan, ingatan. Akhirnya tokoh-tokoh mengatakan ajaran klason sesat. Akhirnya merencanakan sesuatu untuk mengusir saya dari kula mboten purun ketika diparani delegasinya. Ora apa-apa. Gak diterima ya ora apa-apa, tapi aku mau metu. Aku mau kaya Nabi Yunus metu teko kampung kaum hati dalam keadaan gerundel. Mau akhirnya ditakdirno tahun 2010 bulan Mei tanggal 21 hari Jumat, pas detik-detik itulah saya dijeblos noning penjara selama 3 tahun. Sukses toh? Diusir aku. Wah. Tapi bagi saya tidak. Oh, Gusti Allah berarti ngelih ning LP saya harus nyampe. No. Terdengar Pak di LP itu kalau saya menyampaikan ini di layar saya. Sampai nggak paham bahasa layar. Kalau yang pernah masuk LP pasti paham. Apa di layar? Dipindah. Loh, ngaten lho. Dipindah ning Madiun. Tapi sebelum dipindah warga binaan LP itu sesumbar. Nek Gus dipindah kabeh sampean pindah. Karena sudah merasa ketenangan hati dia terima. Akhirnya mboten jadi dipindah dengan catatan saya harus bertanda tangan. Tidak boleh menyampaikan ilmu itu. Akhirnya nggih kula tanda tangan. Tak kentean. Akhirnya tetap ikut tak sampai no ketika resik-resik sama-sama cuci-cuci. Jadi gak ngerti. Pas kula dadi tamping penak Pak. Dadi tamping apa? Ya pelayan ngekei banyu sampean warga binaan pakai banyu kabeh. Resik-resik ya, resik-resik. Muni ku ambek ngaji gitu. Gak roh tugasi. Sapa sepulang saya. Memang beliau itu sebetulnya dasar tauhid itu sudah ada bekal.
Tapi entah mengapa tidak beliau sampaikan. Bahkan kira-kira 2 bulan sebelum beliau wafat, beliau itu pesan pada saya, pas hari apa itu. Pokoknya saya ke sana, ke perumahannya beliau, sanjang tangkono. Dek, aku gak sempat ngajar ke iki anak-anakku. Tolong anak-anakku didikan dengan apa sing pernah Abah ajarkan. Itu tauhid. Akhirnya anaknya sudah panggil semuanya. Kui gelem karapmu, gak gelem yo karapmu. Wes, wasiat itu sudah aku sampaikan. Ya alhamdulillah, anak-anaknya bisa menerima. Entah gelem ngelakoni apa enggak, aku kok enggak ngerti. Yang penting wis tak sampai. Pun itu kedekatan saya dengan beliau. Tapi mesti gelut Pak kula mbek dheweke nek kula niki setiap hari raya waktu sehat-sehatnya dulu di Mojosari mesti gelut nek riyo. Kali kula mesti tukaran. Tapi gak tahu menang mriku. Nggih. Masalah ini gelut maksudnya gelut itu apa namanya? Bahul masail. Jadi mboten debat, bahul masail tentang masalah ilmu sing saka Abah. Mriku mboten purun jawab. Ya wis son, aku nek situk iku kalah. Ngoten tok, ngoten. Ya wis bener awak, wis mboten mesti nek kula ben riyatin teng daleme beliau itu mesti tak tagih. Piye pesene? Ebes piye? Ayo pesen ebes. Nek ajak ngomong ngoten niku wis iku pribadi. Ngoten. Pun sekarang kita masuk pada pertanyaan bagaimana kita lekas musuh. Wis, jenengan ini tak ibaratkan menuju tujuan sampai di Jakarta. Boleh sampai numpak sepeda motor, mobil, atau jalan kaki, terserah. Boleh juga sampai lewat pesawat. Kepingin cepat harus lewat pesawat, tapi harus bawa akses. Aksesnya sampai kudu punya tiket. Kalau sampai nang bandara Malang, bandara apa? Saleh. Abdi Saleh kok nggawa tisu. Sampeyan anggap akses tikete. Mesti ditolak. Tisu sampeyan gawa. Mana? Ya ditolak sampeyan. Mestinya harus bawa tiket. Apa tiket kita kepada Allah? Dibuka Al-Ahzab 4142. Ini tiketnya. Tapi ngene. Sebelum tiket itu sampean dapatkan, sampean harus paham dulu dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Syaratnya ada 2. Barang siapa yang hatinya punya keinginan bertemu Tuhannya, pertama falyamal amalan sholihan. Dia harus kholwat. Nah, bahasanya amalan sholihan, perbuatan yang bagus. Maksudnya rohania jenengan, lakuni rohania. Sebab Syekh Ibnu Athaillah kalau mengatakan amaliyah kang soleh itu adalah husnul a'mali nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Amal sing soleh iku bersumber dari hati yang berzuhud. Hati yang berzuhud adalah hati yang meniadakan wujudnya dirinya. Bahasa sederhana sayang, jenengan iki rasa sing muncul ojo wujude makhluk sing agawi. Ngoten lho maksudnya. Wis, dengan cara bagaimana? Nanti jawabannya aksesnya ada Al-Ahzab 4142. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ada dalam hatimu itu ada wujudnya selain Allah.
Ketika Anda melakukan apapun ibadah, jangan ada dalam hatimu selain wujudnya Allah. Aksesnya bagaimana? Bisa untuk tidak ada selain Allah. Terus aksesnya bagaimana Anda supaya menafikan keakuan diri Anda? Jawabannya Al-Ahzab 41-42. Itu Allah dawuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong sing, wahai orang-orang yang sudah beriman. Jatuhnya iman ini sudah diihsan. Uzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Mengapa di sini ada fi'il amar kok ada maf'ul mutlak? Ini harus ada pertanyaan. Iki nek ahli ilmu nahwu ya jelas. Nahwunya ada di minimal Alfiyah Ibnu Malik. Niku ngeten. Mana maf'ul mutlaknya? Dzikron kathiron, terus si ayat itu. Guru ini adalah kata perintah. Ya, kata perintah. Mengapa harus diperintahkan? Sebab keadaan hati kita kebanyakan umat Islam itu selalu lalai Allah. Lalai. Sholat yo lalai, di luar sholat yo lalai. Akhirnya asbabun nuzulnya ayat ini turun karena itu. Uzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Artine eling, dzikron kelawan sejatine eling. Makane gawe maf'ul mutlak faedah li taukid, menguatkan dzikir yang bagaimanakah sejatine eling iku. Dzikir kan bahasa Arab, Pak. Bahasa Indonesia ingat, basa Jawa iki secara lugat, secara harfiah. Lah secara maknawiyah istilahnya bagaimana? Hati gak nyebut, Pak. Hati sampai niku sadar kalau yang melakukan bukan Anda. Anda kemana? Anda nggak ada. Mana dzikir yang meniadakan diri kita sebagai makhluk yang berzikir? Jawabannya adalah sirul asrar. Munculnya dari kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Al-Anbiya 87. Itu jawabannya. Karena memakai anta, sudah tidak Allah, sudah tidak huwa, tapi anta. Engkau, anta berarti dekat, tapi masih ada jarak. Belum ahad. Ada ana, ada anta. Depan pun, Pak. Tapi belum ahad. Tapi prosesnya memang begitu. Nanti bisanya ahad bagaimana? Diteruskan ayatnya. Fasabbihuhu bukratan wa asyi. Siang maupun malam bersihkan terus keakuan dirimu. Nah, akhirnya masuk di dalam Al-Anbiya 25 anak. Akhirnya dijawab dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Setelah keakuan diri makhluk kefanaan, nyatalah keakuan Allah. Dan inilah, Pak, yang miturut ulama ahli syariah fakot disesatkan. Mengapa disesatkan? Karena belum paham. Dikira makhluke yang ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan, padahal bukan. Makhluknya sudah fana, bagi beliau yang sudah ahli syuhud itu sing muncul urip sejati tadi yang berkata. Jelas nih? Berarti akses sampai numpak pesawat harus tiket.
jangan tisu. Akses sampean untuk bisa sampai lekas usul nang Allah, baik siang maupun malam, tetap berzikir. Zikron kathiron. Tiketnya adalah zikron, zikir yang sejati. Ini zikir sebanyak-banyaknya. Tapi Syekh Ibnu Athaillah dikwingi dawuh dalam makalah 132. Hei si Salik, ketika kau kholwat, ojo jaluk balesani buai kholwat. Buai kholwat iku apa? Wusul nang Allah. Iku fanae diri, usule nyatane Allah. Ojo arep-arep yang namanya buah. Bingung toh niki? Biar kau cepat selesai perjalananmu, lepaskan pengharapan buah itu. Sebab buah itu dengan sendirinya Allah sendiri yang mendatangkan seiring akhlak ilahiyah yang kita kedepankan. Apa akhlak kita? Totok kromo pada Allah. Ra'arep-arep buahi kholwat. Cukuplah kau lestarikan zikir tersebut, biar Allah sendiri yang mendatang. Sebab Gusti Allah wis janji, Al-Ankabut ayat 5, mesti ikut teko. Jikalau pertanyaan biar lekas ya, lekas wusul, itu tadi tiket dilaksanakan siang ataupun malam. Nomor 2, akhlak yang kita kedepankan, toto kromo, adabnya kita kepada Allah, akhlak ilahiyah. Wujudin di akhlak ilahiyah, ora arep-arep buah dari sebuah apa yang kita lakukan, yaitu kholwat. Sebab nek jenengan kali kula nuntut lho ya, kita akan dituntut Allah kesempurnaan dalam kholwat. Padahal Anda kholwat itu sapa sing ngolwatno? Lho ngoten lho ya. Dadi gak pantes. Justru jenengan pakai akhlak inilah maka lekas dikatakan wusul. Tondo-tondone wusul sudah jelas, hatimu iku selalu muncul wujud nyatane batin dohiri Allah. Dia ngomong, nek wujud batinnya wis gampang. Nah iki lak ngoten, saiki dohiri. Biar mesisan disesat menganggap. Sampai pahami dalam sifat wajib Allah 20 di titik salbiyah wahdaniyah, makna sawiji. Ora ana sak donya iki miliaran triliunan manusia satu pun gak ada yang sama. Itu sifat sawijine Allah. Nek jikalau Anda sudah gak ada wujudnya makhluk, mongko ya iku wujudnya makhluk. Wah, kula tambah ngeluh nih. Wis, sampai nek dereng paham, dereng ngeluh, wis fokus saya sik dulu wujud nyatane batin Allah. Wis iku dulu. Nanti aku yakin jenengan akan dipahami Gusti Allah diri. Wujud nyatane dohir Allah. Sebab Al-Hadid ayat 3 sudah jelas, huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Khusus al-batinu dilemburi, diselesekno nyun sewu dohir dulu. Artinya apa? Jenengan ojo pisan-pisan nyebut Allah nek mungguh jenengan Allah belum wujud dohir jenengan. Tapi iki wis salah kaprah. Ngucap dulu nomo tapi durung dong wujude nomo. Wis gak apa-apa, iku prosesi tauhid la ilaha illallah, la ilaha illahua, syariat dan
tarekah ngoten mawon cekak gegeran. Sing penting ojo berhenti di situ, lanjutkan. SDM sampai lanjutkan. Biar mentok, sebab Gusti Allah wis ngancam terhadap kita sing sapa wonge tatkalane ning donya mripat atine wuta nang Gusti Allah mongko sakbare mati ya wuta dhateng Gusti. Surat apa mang Al-Isra ayat 72. Itu pertama. Bagaimana yang kedua kita bisanya gak gampang kebelenggu hawa nafsu? Sama jawabannya. Jawabannya ada di surah Al-Baqarah 256. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Pegang teguh tali Allah. Mana dzikir tersebut? Dalam saat kondisi apapun kecoin. Niku salate nek umpama jenengan gak gampang mudah kebelenggu oleh hawa. Nggih, salami kanca-kanca di perum buring. Nah, keiling buringe nggih. Nggih. Beliau ilmu kitabe alim, ilmu kitab dohir lo ya, alim, ilmu kitab batine ditelikno dhewe. Niki entah apa gak ada kesempatan apa ya piye, padahal pendidikane ya padha. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu yai, kula tiyang bodho mboten saged ngaos ingkang badhe kula tangletaken. Kula kan sering sebuah kuburan dan makam-makam melakukan dzikir mencari sang guru sejati. Lah niki ingkang kula lampahi macam-macam dzikir. Lah kula melakukan dzikir niku angsal petunjuk-petunjuk ingkang badhe kula tangletaken. Saniki kula mengenal dzikir Sirul Asrar. Niki kula berkholwat meditasi pun boten saged menemukan petunjuk, yang ada namung saged menangis mek ngoten mawon ya. Lah niki kelanjutanipun nopo ingkang harus kula lampahi, ingkang harus kula perdalam. Nuwun petunjuk saking Yai. Ingkang kaping kalih, nopo di dalam ayat-ayat Al-Qur'an niki kok sering ingkang disebut hai kok tiang-tiang beriman. Nuwun penjelasanipun. Iman sing ya napa? Matur nuwun. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saklebete roh iku wonten rasa. Saklebete rasa iku ana cahaya. Saklebete cahaya iku ana urip. Ikulah guru sejati. Untuk mencapai guru sejati, yang kumaksud sejatine guru itu ora ono maneh, tidak ada lagi kecuali ilahun wahid, Allah subhanahu wa ta'ala. Kamangka bagaimana caranya ruh itu melewati rasa dan cahaya, itu yang harus jenengan lampahi. Temukanlah rasa sejati di dalam diri panjenengan, sebab kalau itu sudah ketemu dan itu jenengan rangkul terus, mongko cahaya itu akan dinyalakan Allah. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya itu akan dinyalakan oleh Allah padakala rasa itu sudah jenengan rangkulan dengan rasa. Rasa yang kumaksud adalah iman. Iman yang kumaksud adalah ihsan.
Artinya hanya dengan akses sirul asrorlah jenengan dawamkan, istiqomahkan terus menerus setiap napas jenengan, maka disitulah Allah akan menyalakan nur ma'rifat. Ketika nur ma'rifat menyala, maka sirnalah kegelapan itu. Kalau kegelapan itu sudah sirna, apa isinya kegelapan? Wujude makhluk. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Makhluk minal mukawwanat, semuanya iku gelap. Iso ilang gelap iki kudu ditekakni cahaya. Cahaya yang dimaksud di sini adalah nur makrifat. Nur makrifat akan dinyalakan oleh Allah hanya hamba yang terus menerus merasakan. Berarti kuncinya ada di dzikir sirul asrar. Pun teng mriku. Kalau itu sudah menyala, maka nyatalah wujudnya Allah. Itulah yang disebut sebagai manunggaling kawula Gusti. Nek cara bahasane Siti Nah, nek bahasane Quran liqaq, ketemu Allah. Diterjemahno ketemu iku bukan si salik, bukan si roh ini tadi yang bertemu Allah, ndak, semuanya nama-nama hilang. Bon, gini kok petunjuk yang harus jenengan lampai. satu. Nomor 2, mengapa di dalam Al-Quran itu sering yang disebut amanu? Mengapa amanu? Ngeten Pak. Bapak mbok iku ya nggak mungkin nyeluk jenengan disuruh untuk berseni omah kalau tidak rumahnya iku kotor. Berhubung kotor maka diperintahkan untuk membersihkan. Kalau nggak kotor nggak mungkin. Artinya iman yang bagaimana yang dipanggil-panggil itu. Mungkin sedikit aja saya buka dalam surat Al-Baqarah 208 tentang kesempurnaan dinul Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Mengapa sudah iman kok dipanggil? Padahal dia sudah beriman, mengapa kok ya dipanggil untuk nyempurna no Islami? Sebab Islami belum sempurna. Kalau pertanyaan nur iman, iman yang bagaimana? Iman yang nurul iman. Kenali Allah, kenali pangeran, imani pangeran hanya sebatas nama. Inilah aman. Dipanggil. Masuklah kau di dalam agama Islam, artinya wahai orang-orang yang beriman, sempurna Islammu sampai makrifat. Ngoten lho karepe iku ayat. Sebab jikalau Anda sudah sempurna Islammu, maka Anda tidak akan mau mengikuti bisikan hawa nafsu. Bisikan hawa nafsu itu hanya satu, Anda dipaksa untuk ngaku. Di situ Pak. Jadi iman itu kebanyakan iman yang nurul iman, belum hakul iman. Sebab kalau hakul iman dia itu sudah jatuhnya di ihsan. Gak mungkin kalau hati kita tidak kotor, gak mungkin Gusti Allah akan merentahkan untuk membersihkan. Gak mungkin kalau Islam kita sudah sempurna, Allah jatuhno Al-Baqarah 208, gak mungkin. Berhubung Islam kita belum sempurna, maka disitulah
muncul asbabun nuzulnya ayat ini disuruh nyempurna. Islam apa tuh Pak? Kalau pandangan syariat Islam yo yang bersyahadat lah ngono ya. Kalau pandangan hakikat Islam itu dari kalimat salama yusallimu tasliman. Apa pasrah? Anda tidak akan bisa pasrah jikalau tidak terlebih dulu wa anibu ila rabbikum, ketemu Allah dulu. Gak bisa. Kalau pasrah itu hanya di lisan. Sehingga iman sampai kali tulo tadi itu cuma di lisan, amantu billahi wa malaikati dan seterusnya, itu di lisan. Di hatinya tidak iman pada Allah. Seiman pada makhluk berupa malaikat sing jabut nyawa, berupa malaikat sing jaga neraka, berupa malaikat sing jaga alam barzah. Itulah makhluk toh. Iman kita masih banyak pada makhluk-makhluk. Bagaimana kita bisa beriman hanya Allah Ahad yang segala-galanya, lawang kita menolak dengan seruan Allah untuk menyempurnakan Islam. Tapi jikalau jenengan sudah kembali wa anibu ila rabbikum, baru wa aslimu lahu, pasrah. Kau akan bisa pasrah pada Allah karena sudah ketemu. Jikalau ini Anda lakukan min qabli ayyatiyakumul adab summa tunsorun, ayat ini akan mengatakan Anda akan dapat pertolongan. Tapi jikalau tidak, summa la tunsorun, nggak akan mendapatkan pertolongan karena Anda belum bertemu yang menolong. Jadi Pak, iman itu kebanyakan amanu itu nurul iman. Mekaten. Lanjut. Mungkin Ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon pertanyaan, bagaimana Gus menjaga adab di akhir-akhir ini? Kan marak sekali dan miris sekali ulama-ulama kita lagi dihujah dengan masalah satu, yaitu nasab. Karena walaupun bagaimanapun kalau guru kita dihujah itu agaknya sakit hati gitu loh. Jadi istilah pembelaan yang paling kecil adalah paling untuk mengatasi sakit hati kita itu selaku salik bagaimana mekaten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpomo ada pohon pelem gadung, wae niku gadung napa golek? Gadung ya. Apa mungkin buah gadung terus ngomong aku gadung, aku gadung? Betul mungkin tak? Dengan sendirinya otomatis buahnya itu gadung dan orang mengatakan gadung karena betul-betul nyantol terhadap gadung. Tapi kalau ini sudah dipindah dari pohonnya dibawa ke pasar dan lain sebagainya, Anda bertanya sih, belum nopo nih? Lah ngoten nggih. Sing dodol ngomong gadung, sing sadean niki pun tuwek napa dereng, mesti sing dodol empun niki legi. Tondone masalahe pun abang. Berhubung mau ngunduhi sik nom, tetap masih abang, tetap kecut. Nyuwun sewu Pak. Berhubung ada yang bertanya, saya buka terlebih dulu surat Ali Imran 31. Iki menyangkut Habib ya, Habib. Di situ Allah berfirman, Kul katakan Muhammad,
In kuntum tuhibbunallaha, jikalau kau ingin betul-betul mencintai Allah dengan benar, fattabi'uni, mongko ngikuto sira ing ingsun. Yes. Niki dawe Allah ditirukan kanjeng Nabi. Di situ ada syarat yang disembunyikan. Apa syaratnya? Lau, apabila lamuno kui betul-betul ngikuti aku, Rasulullah dawuh, ngikuti yang bagaimana? Ya tentang ajaranku. Ngikuti yang bagaimana? Ya ajaranku. Ajaran dohir syariatku ya apa? Ajaran batin hakikatku ya apa? Baun. Kita mengenal hukum syariati Kanjeng Nabi. Dulu syariati Kanjeng Nabi iku kalau bepergian iku numpak unta. Kadang yo jaran, keledai. Sekarang ganti sepeda pancal, ya, syariati, sepeda motor, syariati mobil, nggak ada masalah. Hakikatiku ya apa? Rohaniyai beliau ya apa? Ketika saat dia beraktivitas apapun. Nah ini yang harus kita tiru. Ternyata Al-Ahzab 21 mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Mana contohnya? Liman kana yarjullah. Ketika aktivitas apapun, hati harus ada keinginan untuk ketemu Allah. Contoh kerja, hati nggak boleh mengharap bayarannya kerja, tapi hati harus terlebih dahulu bertemu Allah di tempat kerja. Ini sedikit sekali yang mau meniru. Wis gak usah kerja, sholat ae gak ono sing niru. Sedikit sing niru. Kebanyakan itu al-ubat waktu sholat ben disawang wong, ben oleh ganjaran swarga. Kebanyakan itu. Padahal itu kabeh makhluk. Saya katakan makhluk karena itu ciptaan Allah. Gak ada yang seperti beliau bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Pada sholat itu sebagai munajat, mi'raj ketemumu terhadap Tuhan. Juarang sing gelem. Jangankan karep untuk ketemu Allah, ngelmune kanggo mahamke sok ketemu Allah ditolak kok. Gak ada. Kok ya disuruh untuk bertemu, gak ada. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, bagaimana jawabannya ayat? Yuhibbukumullah. Gusti Allah akan dadekno awakmu sebagai kekasih. Jadi habib iku jamak dari habaib, artinya kekasih Allah. Wis, adakah tanda-tanda kekasih Allah? Tanda-tanda kekasih Allah itu sudah mencapai makrifat pada Allah. Wis. Kalau miturut Quran, yun sewu, siapa ahlul bait iku? Ya ketika saat Rasulullah iku masih gesang, masih hidup, istri anak, itu ahlul bait. Lah keturunan dari ahlul bait itu disebut zuriyah.
Enggak ada Quran mengatakan kekasih Habib dari nasab, enggak ada. Enggak ada. Yang ada Habib itu dalam Al-Quran itu siapapun yang mencapai tingkat makrifat itulah Habib. Enggak bahas masalah nasab. Mengapa mereka kok ngaku-ngaku Habib, jaluk diceluk Habib? Pasti ada tendensi. Saya tidak membahas mereka itu betul-betul nasabnya atau tidak, saya tidak membahas itu. Cuman yang berhak disebut Habib itu adalah golongan orang-orang yang sudah mencapai makrifat. Sekarang ditanya aja pada beliau-beliau, sudah makrifat atau belum? Walaupun duriyahnya betul-betul duriyahnya ya, nyun sewu, kalau belum dia itu belum mencapai makrifat, nggak bisa disebut Habib, nggak bisa. Wis sampai golek ini Quran. Habib itu titel dari Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Tidak bahas nasab opo bukan, enggak. Tidak bahas duriyah atau tidak, bukan. Siapapun yang Allah kehendaki. Bah iku anake bajingan ya, ataukah anaknya tidak pandang siapapun. Sebab di dalam semua ayat itu yang kutemukan 30 juz mesti memakai isim nakirah. Mayyasha, hanya itu. Orang-orang yang Allah kehendaki. Lah ini siapakah orang yang dikehendaki? Pun dijawab dalam surat Az-Zumar ayat 18, yaiku alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Apapun latar belakang Anda, apapun nasab Anda, apapun siapapun, kalau ketika mendengarkan ajaran dinut tauhid, yang ajaran ini untuk kotabayana rusdu minal ghoi, pelepasan diri dari belenggunya hawa nafsu, Anda terima dan imani, lalu fayat tabi'una ahsanahu. Itulah calon kekasih Allah dan kekasih Allah. Udah itu. Bukan kekasih Allah itu sing ngalor ngidul jubahan, tas baik ini wajak pasar dawani, bukan sing udeng-udengan sampak sak tempeh. Kekasih Allah itu ya nggawa pacul suala cekak, nggawa arit, kadang nggawa bedil, macam-macam Gusti Allah nek ndelikno macam-macam. Iya, kok harus nanti di kopiai mitit itu. Bapak Ibu sabar ya. Jikalau mereka menghujat ulama-ulama, kiai-kiai, guru-guru desa, sabar. Ingat kata orang tua, becik ketitik Allah wis tak bos, mesti ana waktune. Bongkarlah semuanya. Kita pribumi justru sing ngenalno, wis ngomong bahasa syariat ya, alif bak taksa, gak mungkin sing irung mancung-mancung, gak mungkin. Mesti sing irung pesek lho nggih. Dan itu gajinya memprihatinkan Pak. Dan ini tolong didengar oleh pemerintah baru sekarang. Tolong Pak Prabowo, kemarin tak telepon, sudah tak telepon Pak tentang guru ngaji, tapi keliru nomornya.
Maksud kula ngeten. Masalah kula dhewe saya sendiri pernah dadi guru desa. Mulang alibak, jaa jaidun. Nyun sewu lho, nyun sewu. Bayarane saono kadang ana beras sekilo ya beras sekilo. Jagung sekilo ya jagung sekilo. Sampai sekarang sampean lihat guru-guru ngaji, guru-guru agama. Khususnya agama Islam ya. Mohon dipikir wahai pemerintah. Alokasikan dana, jangan sibuk dipangan gendruwo-gendruwo baedi. Ya. Anda harus berani karena Anda latar belakangnya adalah militer, Sparta, berjiwa patriot, berani menegakkan kebenaran, harus berani. Niki usulan saya. Mbok dene Cak Bowo ngrungokno ngaji iki ya. Alhamdulillah. Siapa tahu kita nggak ngerti. Mungkin ya dari orang dekat-dekatnya. Memang ada Pak di Mabes ada memang yang konsisten ngaji niki. Mesake. Gak mungkin sing mulangi sampai dengan bayaran segitu wong mancung-mancung. Ora gelem. Sakniki sak tanggapane dekne gak dibayar semene ora gelem kok. Nyun sewu mereka kesini niku cari sesuap nasi, tapi gak layak menghujat terhadap pribumi, gak layak sebetulnya nek sadar lo ya. Tapi mungkin sampean iku tarik ke belakang tahun 65. Ya seperti itu 65. Siapa yang menghujat para santri, para kiai pribumi? 65 Gestapo. Yang langsung melakukan siapa? Ya pribumi sendiri atas dasar hasutan orang mancung. Pertanyaannya ini terjadi lagi apa enggak? Wallahu alam. Ya. Gitu dulur-dulurku yang merasa dilahirkan di Indonesia dan anak pribumi asli, sadar. Jangan pernah kita mau diadu domba. Sebab Anda waktu kecil sing mulang alibak taksa iku ya guru desa. Ngentas kamu dari kebodohan gak mengerti alibak taksa, saiki ngerti. Bosok kau wis besar kau hujat mereka. Mbok yo ndolimi nemen gara-gara kau wedi kualat. Kena framing, kena doktrin, nek gak nganut aku, gak mulyakno aku, gak oleh syafaat. Nek ngomong syafaat, Pak. Ayo dibuka belak-belakan ning Quran. Milik siapa syafaat dan siapa yang bisa mensyafaati manusia? Hanya Allah. Kul katakan Muhammad, lillahi ku tetep ketui Allah apa as-syafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane mutlak milik Allah. Muhammad katakan, sing ngekei syafaat iku aku, ngono Allah iku dawuh. Niki langsung Rasulullah lah kok dipelintir ambek sing ngaku-ngaku jari nasabe. Nek gak ngurmati keturunan Nabi gak oleh sapa mbok nian. Gak ada Quran yang seperti itu, gak ada. Justru Rasulullah yang diperintahkan Allah untuk mengatakan syafaat itu milik siapa, yang bisa memberikan itu siapa. Logikanya gini Pak, niki air kok gak oleh syafaat dari Allah. Air ini gak mungkin bisa menghilangkan haus, gak mungkin, sebab sifatnya makhluk la haula wala quwwata. Niki
Tak bisa punya daya upaya air untuk menghilangkan rasa haus. Berhubung dilimputi Allah wujude, akhirnya bisa menghilangkan haus. Tapi jangan dianggap makhluk itu bisa memberikan manfaat. Tinggal Anda melihatnya mana. Kalau melihatnya makhluk, otomatis Anda beriman airlah yang bisa memberikan manfaat. Tapi Anda tidak menyadari secara batiniah, Anda tidak bisa kau lihat dengan, Anda tidak bisa melihat dengan mata dohir wujudnya Allah dalam diri air. Inilah kesalahan kita. Tapi jangan khawatir Pak, sabar. Pasti becik ketitik Allah ketolong. Sudah kebuka semuanya. Cuman aja bahasa syariat kan dilewatkan kiai itu yang membongkar, tapi aslinya songko Gusti Masyota si B itu betul-betul duriya, nggak boleh mengatakan aku duriya, nggak boleh aku bakal bisa awe syafaat, batal nih. Apalagi yang bukan terus ngaku-ngaku dzurriyyah atau nasabnya. Yang jelas berbicara titel Habib itu enggak ada unsur nasab. Miturut Al-Quran surat Ali Imran 31, merekalah yang mengikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku mboten jalukan Pak. Nyun sewu, serban iki mboten di lelang mboten, malah dikasihkan sopo sing iso sholat khusuk tak kasih serban hijau. Enggak saiki. Berapa juta kamu dulu ya? Tisu jari ngom, mari diusapno barokah taekmu mah. Yes, seperti itulah perimingin mereka itu. Ujung-ujungnya pingin dimulyakno. Jenengan ben dadi budake, terus dikeruk dunyamu, bahkan bojomu nek ayu dijaluk. Iya. Masya Allah. Wis, framing doktrin seperti itu udah abaikan. Mohon maaf ya, sing sebagai muhibbin Habib, saya katakan sekali lagi, kembalilah ke Al-Quran. Sing pantes diceluk Habib itu waliullah, kekasih Allah, kekasih tidak terlepas dari nasab. Dan kekasih itu kalau kesebut makhluk nggak bisa nyafaati. Yang bisa menyafaati hanyalah Allah. Di Quran itu tentang masalah kekasih Allah ada dua huruf atau dua kalimat. Ada yang memakai makna, memakai lafat, dua lafat, Habib atau aulia atau wali. Arti kedua-duanya adalah kekasih Allah. Itu aja. Surat Yunus 62 63, aulia apa cirinya? Mana ada nasab? Enggak ada. Ali Imran Habib mana membicarakan nasab? Enggak. Siapa yang mengikuti aku benar-benar yuhibbukumullah, menjadikan sebagai kekasihku. Karena apa? Karena mereka ini sudah melepaskan cintanya terhadap bokong sempok, baru diterima Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa-dosanya baik jasmania mau limo atau rohaniah syirik diampuni Allah. Sudah beres. Ya indah yang kumaksud taubatan nasuha.
Jadi Pak, nggih nyun sewu, sebagai nasihat saya terhadap saudara-saudara saya pribumi, udah framing selain Allah tinggal. Kembalilah kepada Al-Quran. Gak ada dalam Al-Quran menyebut Habib itu dari sisi duriyah. Gak ada. Itu kan omongannya wong liya aja. Habib miturut Quran itu kalau sudah sampai tingkatan makrifat. Ya tanya, Beb, wis makrifat nang Allah, wujudnya ya apa? Takok. Wujud batinnya ya apa, dohirnya ya apa? Tak jamin Pak, muter-muter koyok kekean. Tak jamin wis, tak jamin. Sing penting kita mengikuti Kanjeng Nabi, ya. Yang Kanjeng Nabi sudah tidak ada, diteruskan itu tadi tabi'ina sholihin. Baik dari sisi duriyah atau bukan, mesti sama. Tentang ketauhidnya mesti sama, cuman saja bahasanya tidak sama. Nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Bahasa nggak sama, walaupun tidak Arab, kejawen boleh, nggak harus Arab. Ente, ana, wis gak unsum. Aku Jawa, cok. Ngomong aku, awakmu, kate lapo. Lho ngono lho, paham nggih? Gak usah kok paksa harus bicara anak, ente dengan bahasa nggih mohon maaf. Aku wong Jawa. Ya toh. Dengan bahasa Jawaku jenengan dalem sampean ya wis ngomong apa? Gusti Allah itu ya gak bingung. Wis nek kuwi bergaya Arab apa dhewe? Apa? Nek kopiahku ireng kok peksa kudu putih udeng-udengan. Aku iki wong Jawa, cuk. Wis tak baleni balak-balik ya. Kok tutup kulis sih Marek. Mohon maaf sekali lagi. Jadi ojo fanatik. Nek ngadep Gusti Allah niku gak kudu harus ngene, harus ojo. Sing silakan ngunu ya ngunu, ngene ya ngono. Tapi ingat, siapapun kita tatkala rohaniyah belum masuk ke ahadiyah menuju ahad, tak jamin mesti khilaf. Tak jamin mesti jenengan kalih kula niki benten. Ya. Yes, kita doakan mereka-mereka yang rohaniyahnya belum mengikuti Kanjeng Nabi kok ngaku-ngaku duriyahnya, yes muga-muga nang dibuka atine. Ngoten mawon wis. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Yai kula Thoyib saking Pak Saji. Pertanyaan kula, apa perbedaan antara su'aul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh dengan musyahadatul fana, kamil, serta bako? Nomor kali ada hadis innamal a'malu binniyat. Pertanyaanipun, jika seseorang telah diletakkan pada makom musyahadah, apakah amaliyah sehari-hari punika masih menggunakan niat? Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mang, pertanyaannya dua ya. Ini jenengan wau. Yang satu nama lali belum? Oh, ada. Pun
Ya sampai nyawang ae Gusti Allah nguji lewat yang ngaku-ngaku Habib. Ngoten mawon. Siapa yang menggerakkan? Kembali kepada Allah. Wis anteng akhirnya gak ono gres, nggak ada dusta di antara kita. Ngoten lho. Sebab nafsu iblis nggodha Nabi Adam nek gak dikongkon Gusti Allah ya ora iso godha. Ya ngoten mawon. Wis aman buat kita. Pun berikutnya, apa perbedaan su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah di dalam dzikir sirul asrar? Su'aul basyirah itu cara Jawa, Pak. Dalam hati jenengan itu ada pangrasa. Rasa iku iman. Yen urip sejatine dalam di luar Anda itu wujudnya Allah. Padahal belum ketemu. Tapi wis duweni iman kalau kita itu tidak hidup. Dulu kan kita hidup dihidupi Allah. Nah, berarti ada hidup dua. Ada hidup, ada yang maha hidup. Sekarang itu ditinggalkan. Urip sing jarene loro mang sampean ahadian. Artinya sampean jadikan satu. Artinya tidak ada bedanya. Carane ya jenengan kedah ada pangrasa yen sak temene bahwasanya hidup di dalam diri jenengan, di luar diri jenengan itu wujude Allah. Allah namane sifat wujude urip. Lah wujud asline yang kita omong laisa kamislihi syai'un. Wis pangrasa iku kudu sampean asah, harus sampean ungkap. Artine setiap apapun yang terjadi hati jenengan kudu eling sing agawe kabeh iku Gusti Allah. Sederhanane su'aul basirah, kita makhluk gerak isone iku sebab digerakno Gusti Allah. Iku su'aul basirah. Akhirnya di hati jenengan itu terasa dekat Allah itu. Jikalau ini terus menerus jenengan asah, jenengan dzikirkan, maka masuklah ke ainul basirah. Bertemu, melihat. Yang digerakkan tadi melihat yang menggerakkan. Si salik dikatakan bertemu, entar sih, itu bisa melihat wujudnya Allah. Tapi yang dimaksud melihat wujudnya Allah iku bukan perkarane si salik, makhluk iku bisa melihat dengan matanya. Ini ainul basirah melihat wujudnya Allah, ndak. Fanae si salik, fanae meripat si salik, fanae nama Allah hilang. Tak simpulno, yang melihat dan yang dilihat itu adalah ya sing wujud. Apa mungkin kita makhluk gak wujud bisa melihat wujud? Gak mungkin. Berarti sing wujud yang bisa melihat yang wujud itu sendiri. Akhirnya disebut hakul basirah, yo aku iki Allah. Berarti mangsing disebut roh sejatine. Nah, nek wis itu akad lho ya. Iku Allah. Tapi bukan roh iku Allah. Aduh, bingung aku. Wis. Sampai nek pengin roh wujud dohire setrum, ya iki cahaya iki. Sebab tanpa setrum ya gak muncul cahaya iki. Wujude cahaya padhang. Sekarang nek wis tutuk ahad, bah roh, bah rasa, bah cahaya, bah urip, iku wis gak ono bedane.
Artine gak ono bedane, wis gak ono kabeh, sing ono iku mung ahad. Titik. Ikulah hakul basirah yang disebut innani anallah. Cara dikiri disebut fana'ud dzikri. Orang yang sudah dijatuhkan di sini oleh Allah mesti melebu pertama musyahadatul fana dulu. Makrifati sedina sewengi, satu hari satu malam sedikit. Seiring berjalannya terus sampai iki dzikron kasiron, maka dilih sampai iki ning makom musyahadatul kamil. 24 jam lebih besar makrifati daripada tidak. Kedua ini disebut makom mahfud, makom karakso. Artinya ketika dia melalaikan Allah gak salah di sepuro Allah, mesti ditarik maneh eling nang Gusti Allah. Ngaten niki. Tapi ahli hijab nggak bisa, Pak. Niki ahli syuhud bisa. Sak jeru-jerune jenengan kedelep oleh nafsu mesti dintas Allah. Nah, kecuali sudah sampai musyahadatul baqa 24 jam tidak ada lalainya, makrifat terus. Inilah yang disebut makom maksum. Sekarang kita di mana? Jawab di dewe-dewe. Janganlah jenengan ini berhenti di titik satu, ya, tidak untuk ke titik berikutnya. Intinya gini, wis sing mindah titik makom iku Gusti Allah dhewe, iku urusan Gusti Allah. Yang terpenting Anda ini la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Oke, ono dikirain. Wis, nanti Allah sendiri sing biji. Kita nggak usah oleh biji piro, iku urusane jeragane. Ngoten mawon. Wis, itu yang pertama. Yang kedua, tadi pertanyaan apa? Oh iya, apakah niat itu masih berlaku? An-niyatu fi qalbi. Fil qalbi, niat iku nggone ning ati. Tergantung niate nang apa. Menungso iki ana loro. Ketika agawe laku dohir, niate iku ana sing menuju makhluk, ana sing menuju Gusti Allah. Sing menuju makhluk entah iku surga ganjaran, tapi lesane tetep ngomong lillahi ta'ala, tapi atine nang bokong semok, kebanyakan ngoten. Tapi pertanyaannya, orang yang sudah kesuhud, sudah diletakkan Allah di musyahadah, apakah sik butuh niat? Nyuwun sewu, musyahadah iku wis lebur makhluke. Apa mungkin makhluk lebur iku iso niat? Artinya jawabane. Kalau terjadi niat iku berarti secara syariahnya akhlak istimaiyah ning sejatine atine mboten gegawan niat. Gegawan apa? Kegawan sifat jais. Gusti Allah niku sifate jais, wenang. Wenang iku ora bisa ditolak. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nek wis karep teko, mongko ngikuti karep iki nuju wujude karep. Ngoten niku wong ahli syuhud. Bah wujudi karep iku gagal atau tidak gagal alias hasil gak jadi masalah. Karena orang
orang yang ahli syuhud itu selalu qanaah, nerimo ing panduk. Sudah beliau lepas dari ketergantungan kepentingan nafsunya. Sifat basariahnya sudah beliau ditebang oleh Allah, sehingga nggak akan muncul hasud, riya, takabur. Istilah bahasa niat boleh. Apakah orang yang sudah dimusyahadah sik butuh ndonga? Ngoten. Umpama ndonga iku syariate, tapi hati ini mboten jais yang berlaku sama dengan niat. Kanjeng Nabi mengapa dawuh al-a'malu innama a'malu binniyat. Sah dan tidaknya suatu amaliyah tergantung terhadap niatnya. Lah ngoten ta? Niatnya kemana? Artinya itu gini, Pak. Apa sing dan lakoni jasad iki tergantung apa rohe. Sebab roh iku minangka raja, jasad iku prajurit. Nek rajane dolim, ya prajurite dolim. Nek rajane taat, mesti prajurite melu taat. Oke? Masih ada? Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam khawat, hati mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian secara fisik kita sebagai makhluk juga mengucap syahadat. Yang kami tanyakan, apa maksud syahadat di dalam khalwat tersebut? Maksud Gus, bukan makna. Terus yang kedua, apakah itu bentuk af'al Allah secara batin? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat cara syariat kan asyhadu an la ilaha illallah. Lah tentu saksi terhadap Allah saja. Lah di situ kan ada fa'lam, harus dimengerti terlebih dulu. Maksudnya asyhadu bagaimana, illallah itu bagaimana. Di situ ada sistem nafi dan itsbat. Nafi meniadakan makhluk wujude, itsbat menetapkan wujude Allah. Makanya syahadat dalam syariat iku ana loro, disebut syahadata ini bersaksi pada Allah dan juga bersaksi pada Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Secara dohir syariat silahkan, tapi maksud daripada asyhadu itu, kalau kita berbicara syahadata ini, ruhaniyah Anda harus menghadap urip, menyatakan dan mengimankan sejatine urip ikulah wujude Allah, batin. Lalu Muhammad Rasulullah, makhluk semua alam itu sebagai utusan Allah, artinya bisanya gerak sebab digerakkan oleh Allah. Itulah namanya Muhammad. Bisa saya katakan Nur Muhammad iku urip, wujude urip iku ya iku Muhammad, yaiku makhluk. Iku nek umpama sampai sudah sampai pada syahadat tunggal, syahadat esa antara Muhammad dengan Allah, mohon maaf, iku sudah tidak ada bedanya. Bagi hati yang sudah diahad, itulah yang disebut wujud nyatane Allah batin, urip, wujud nyatane Allah dohir, ya nurullah dunya saisine.
Sampean mesti sik bingung wujud dohir nurullah iku. Wis ben gak bingung diteleteni, telateni ya, utawi dikuatkan wujud batin Allah dulu. Nanti wujud Allah dohir, pasti Allah bimbing hatimu sendiri dengan tidak ada rasa mamang atau syak atau ragu kalau wujud dohiri Allah lewat sifat wahdaniyah ini, yaitu nurullah. Sehingga bagi orang yang sudah di titik nol ahad itu, antaran cahaya padang dan apa jenis stroke itu sudah nggak ada bedanya. Nah, untuk sampai di situ jenengan belajar jempol stroke. Kalau dendet kaile, sampai kudu ketemu wujud batin Allah dulu. Kalau jenengan tiada dulu, wis utang wis lali, bojo ya wis lali kabeh, wis gak ono wisan. Sing ono nikmat. Nek ra percaya jajalan ning ojo suwe-suwe kebablasan sampeyan nek suwe-suwe. Mbuh 3 detik, mbuh sak menit, pun nek sak menit iku wis bablas wae. Nanti nek wis iku berlaku akan nyoto wujud dohir Allah. Akhirnya wujudnya makhluk bagi jenengan yang tadi sebutan cagak iki gak ono, enteng gak ono, makhluk wujudnya makhluk gak ono, berarti ya iki Allah, genteng ya Allah, semuanya Allah. Nek sik bingung ojo dipaksa, wis khalwat ditekuni, dzikir ditekuni, nanti Allah akan membuka diri panjenengan. Terus apakah itu af'al secara batin? Yang mana yang af'al? Sing wujudin apa af'al Allah? Oh nggih. Jadi af'al Allah secara batin juga af'al Allah secara dohir. Bagi orang yang sudah di akhad itu sudah tidak ada perbedaan, ya gak ono sebutan batin, gak ono sebutan dohir. Nggih. Masih ada? Mungkin Ibu kita kasih kesempatan, barangkali Ibu. Ada gak Ibu? Betul. Bapak sudah cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk berikutnya bulan depan di Wajak itu jatuh di tanggal 17 November. 17 November. Iku nek sik diwani umur panjang ketemu. Lah ngoten ya. Pun wis manut nek jeragane. Pun ngoten mawon apa yang telah Allah berikan dalam kesempatan malam hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan keluarga anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.